Di series kali ini, yaitu program 100 menit, gue bakal buatin 5-7 video buat kalian belajar soal investasi dan juga trading. Yang gue bakal bahas di series ini yaitu seputar aset kelasnya, strateginya, sampai ke cara bangun portofolio investasinya. Harapan gue dengan series terbaru ini bisa bantu kalian untuk belajar tanpa perlu keluar uang untuk beli e-course maupun modul di luar sana. Jadi uang kalian bisa dipakai buat praktek langsung di market. Di series kali ini, gue juga bakal pakai bahasa yang sesederhana mungkin. So, buat kalian yang masih pemula atau baru mau mulai terjun ke dunia investasi, ke market, series ini cocok banget untuk kalian. Oke, sebelum mulai yang terpenting yaitu subscribe. Nggak deh, bercanda. Tapi kalau mau subscribe, boleh juga. Apa itu trading? Apa itu investasi? Trading itu seperti kita berdagang. Layaknya seperti kalian jualan jeruk, jualan baju, jualan handphone. Apa yang kalian akan lakukan dalam berdagang? Beli baju 50.000, jual 75.000. Beli HP 2 juta, jual ke market 2,5 juta. Beli jeruk dengan harga 30.000, lalu jual ke market dengan harga 40.000. Seperti itu kan? Tapi kalau dagang kan kita untung. Kenapa kalau trading bisa rugi? Siapa bilang? Lo beli jeruk nih 1 kilo 30.000, jual 40.000 nih. Tiba-tiba lagi sepi, jeruknya bentar lagi udah mau busuk. Sebelum busuk, apa yang bakal lo lakuin? Flash sale dong, misal kasih diskon 50%, jadi 20.000 sekilo. Lah modal lo tadi kan 30.000, kenapa jual 20.000? Ya mau nggak mau daripada busuk. Jadi trading ya bisa rugi layaknya seperti kita berdagang, dan itu hal yang sangat wajar. Perbedaannya, ketika kita trading di financial market, yang kita perjualbelikan yaitu saham, kripto, mata uang, dan lain sebagainya. Di mana market ini jauh lebih liquid dan kita nggak perlu cari pembelinya. Karena pembelinya ya udah tersedia di market tersebut. Itu untuk trading ya. Lalu kita bahas yang kedua yaitu investasi. Apa itu investasi? Mirip konsepnya sama menabung. Cuman bedanya kita nggak nabung dalam bentuk uang, tapi kita nabung dalam bentuk aset. Kita beli suatu aset yang bagus untuk jangka panjang dan yang kita percaya untuk bantu kita sampai ke tujuan finansial. Jadi konsep dari investasi adalah terus-menerus, bukan cuma satu kali. Setiap bulan, setiap kita gajian, setiap kita dapat dari hasil usaha, kita sisihkan dan investasikan seperti layaknya kita menabung. Sampai kapan? Sampai tujuan finansialnya tercapai. Misal, invest buat dana nikah. Sampai kapan selesainya? Ya sampai dana nikahnya terkumpul. Atau contoh lain, invest buat pensiun. Ya sampai aset investasi kita cukup untuk kita pensiun. Terus tujuannya apa? Kalau trading ya jelas ya, kita buat cari cuan. Seperti kita berdagang buat apa? Ya buat cari cuan. Kalau investasi buat apa? Satu yang paling penting yaitu buat melindungi nilai aset kita biar nggak tergerus sama yang namanya inflasi. Coba kalian cek di Google, inflasi berapa persen? Kecil kan? Tapi realitanya dalam kehidupan kita emangnya segitu. Coba kalian cek tempat bakso yang sama. 10 tahun lalu, harga semangkoknya berapa? Sekarang jadi berapa? Coba kalian balik ke sekolah SD dulu. Tanya, sekarang berapa uang sekolahnya? Harga rumah sakit, dan masih banyak lagi. Realitanya naiknya itu jauh banget. Uang 10 juta 15 tahun lalu itu gede banget. Sekarang 10 juta mau beli iPhone 14 aja kagak cukup. Jadi kalau kita cuma nabung tanpa investasi, aset kita bakal tergerus terus sama yang namanya inflasi dan kita nggak sadar. Karena kalau 1-2 tahun memang perubahannya nggak signifikan. Pas ditarik 10-15 tahun baru deh kita tersadarkan. Itulah mengapa kalau trading memang nggak untuk semua orang. Kalian mau belajar, mau trading boleh, nggak mau trading juga nggak apa-apa. Bisa cari duit dari hal lain kok. Tapi kalau investasi menurut gue itu adalah suatu yang wajib. Kecuali kalian mau tergerus sama inflasi. Nah kalau ditanya lebih gampang invest atau trading? Gini, misal kalian trading 3 bulan, 6 bulan, belajar sama teman-teman. Abis itu misalnya hasilnya rugi dan berasa, aduh kayaknya gue kurang cocok nih untuk trading. Bisa belajar pakai modal yang lebih kecil lagi. Atau kalau nggak mau lanjut belajar, nggak mau trading lagi juga nggak masalah. Tapi kalau kalian investasi terus ikut-ikutan orang lain tanpa ada pemahaman dan conviction yang jelas, 10 tahun terus hasilnya zonk gimana? Itu rugi uang dan juga waktu banyak banget loh. Kalau cuma uangnya oke lah masih nggak apa-apa. Waktunya kan nggak bisa diulang. Kalian bertambah tua. Makanya kalau mau trading di berbagai instrumen, misal pakai duit 1-2 juta, ikutin trading plan orang lain sambil belajar, menurut gua nggak ada masalah. Karena kalaupun rugi, rentan waktunya itu pendek. Anggap aja uang belajar lah. Lah kalau misalnya investasi 10 tahun, 15 tahun terus zonk, kan lain cerita. Jadi untuk investasi harus didasarkan dengan conviction dari diri kalian sendiri. Convictionnya muncul dari mana? Dari pemahaman. Makanya kalau nggak paham, jangan pernah ikut-ikutan orang lain. Apalagi sampai pakai dana yang besar. Tapi susah bang, nggak ngerti. Ya semua orang lahir juga nggak ada yang ngerti tentang saham, tentang kripto. Semua juga lewat proses belajar. Itu duit kalian buat masa depan kan? Masa kalian nggak mau belajar? Lanjut ya. Investasi ini berteman baik sama yang namanya compound interest. Kalian bisa cek di layar. Ini adalah grafik net worth-nya Warren Buffett. Coba kalian perhatikan. Kenaikan signifikan pas dia udah di umur 53 ke atas. Bahkan Albert Einstein bilang bahwa compound interest ini adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi kalau kalian baru mulai invest 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, tapi berasa kok nggak kaya-kaya ya, duit gue kok nggak banyak-banyak ya. Sabar, kagak mungkin secepat itu. Tapi ini jadi kabar baik untuk kalian yang masih muda-muda, apalagi masih umur 20-an.
Karena kalian punya modal yang besar banget, yaitu waktu. Kalau kalian bisa sisihkan 1,5 juta aja setiap bulan dengan CAGR 15% per tahun, 30 tahun lagi itu jadi 10 miliar. Itu kalau 1,5 juta dan return 15%. Kalau nominalnya bisa lebih besar atau returnnya bisa lebih besar, hasilnya bakal sangat luar biasa. Nanti coba aja kalian hitung-hitung sendiri, ketik aja di Google kalkulator investasi. Ini gue kasih contoh lain ya. Misalnya kalian invest di Bitcoin senilai 100 juta rupiah. Lalu ini pakai historical projection, bisa lebih gede ataupun lebih kecil sebenarnya, jadi cuma contoh aja. Kalau kita invest biasa aja nih, misalnya 100 juta, terus 5 tahun lagi Bitcoin naik 650% sekian, berarti aset kita jadi sekitar 750 jutaan. Nah, kalau kita invest di peluang, di sana ada tambahan yield yang namanya peluang cuan sebesar 3,5%. Dengan 3,5% APY ini, kalau kita tarik selama 5 tahun, yang tadinya potensi return yang kita bisa dapetin sekitar 659%, bisa naik jadi sekitar 801%. Yang artinya 100 juta kita bisa jadi sekitar 900 jutaan. Cuma karena 3,5%, tapi pengaruhnya sangat signifikan. Itulah compound interest. By the way, di peluang kita bisa invest saham US, kripto, emas, dan juga reksadana di dalam satu aplikasi. Untuk kalian yang belum punya akunnya, bisa langsung buat via link yang ada di deskripsi. Pakai kode refnya cuan untuk dapetin bonus 15.000 gratis khusus pengguna baru. Di peluang yang gua sendiri pakai yaitu buat invest Bitcoin, karena ada peluang cuan yaitu 3,5% APY, itu lumayan banget. Dan yang kedua yaitu saham US, karena saham US di peluang sekarang makin lengkap, ada 560 US stock yang bisa kita beli di sana. Selain itu, peluang juga nyediain fitur leverage 2 kali khusus saham US. Buruan cobain deh, mumpung ada bonusnya. Oke, kita lanjut. Kalau trading di compound atau enggak? Kalau gue pribadi, enggak. Karena gue trading di cukup banyak instrumen, baik saham, forex, maupun kripto. Jadi kalau udah 1-2 bulan, biasa gue withdraw dan pindahin ke porto invest. Tapi kalau kalian misalkan mau compound, ya nggak masalah juga. Tiap orang punya preferensinya masing-masing. Lalu untuk cara analisanya nih, kalau kita ngomongin invest, udah pasti kita harus paham mengenai kualitas dan fundamental dari aset yang ingin kita investasikan. Contoh ya, mau invest di Bitcoin. Pelajarin dulu Bitcoin itu apa sih? Jangan sampai beli Bitcoin tapi nggak tahu itu apaan. Atau mau invest misalnya di saham Apple. Pelajari fundamentalnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu laporan keuangannya. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga prospek dan ruang growth-nya untuk kedepannya. Karena ketika kita berbicara invest kan untuk jangka panjang ya. Jadi jangan sampai aset tersebut bagusnya cuma di tahun ini doang. Tapi harus tetap sustain, bahkan growth untuk kedepannya. Kalau trading yang harus dipelajarin yaitu technical analysis. Nah, kalau kalian mau belajar bisa cek link yang ada di deskripsi. Gue ada video belajar analisa teknikal dari nol. Lalu untuk money managementnya nih, kalau untuk trading yang perlu diperhatikan yaitu risk per trade-nya. Berapa persen modal, berapa kali rugi berturut-turut baru modal kita habis. Jangan sampai 2 atau 3 kali kita trade, modal kita habis. Artinya money managementnya jelek, porsinya kebesaran. Untuk money management, gue juga udah bahas lengkap di video yang ini. Gue harap kalian nonton, karena money management bener-bener penting banget. Walaupun kalian udah bisa analisa nih, tapi MM-nya nggak benar, ditarik panjang, pasti berantakan portofolionya. Lalu kalau untuk invest gimana? Nah, untuk invest yang kita perlu perhatikan yaitu soal concentrate portfolio atau diversifikasinya. Habis itu, untuk bobot dan porsi untuk setiap aset kelasnya yang disesuaikan dengan knowledge, conviction, serta profil resiko yang kita punya. Untuk hal ini memang cukup panjang, kita bakal bahas dan kupas tuntas nanti di episode yang kedua. By the way, linknya juga ada di deskripsi, nanti kalian bisa cek abis video ini. Sebelum closing, ada 3 tips simple yang perlu kalian ingat. Yang pertama, kenalin dulu aset kelasnya. Karakternya gimana, cycle-nya gimana. Invest cuman di tempat yang kita ngerti, jangan pernah ikut-ikutan orang lain. Kalau trading, usahakan selalu gunakan modal kecil untuk belajar. Biar kalau kalian mengalami kerugian, kalian nggak kena mental. Kedua, dunia ini berubah sangat cepat. Satu pesan gue, jangan sok pinter tapi terus belajar dan adaptasi. 5 tahun lalu sama sekarang di saham aja beda jauh loh marketnya. Apalagi 5 tahun ke depan. Jadi tetap kosongin gelas dan terus belajar. Ketiga, buatlah komposisi portofolio yang sesuai dengan diri kita. Bukan cuman copy paste sama apa yang diajarkan oleh financial planner. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Contoh, gue nggak ada sama sekali invest di properti. Apakah karena properti nggak bagus? Bukan. Banyak kok yang invest properti, jago dan dapat returnnya gede. Tapi karena gue lebih ngerti di saham dan di kripto, jadi gue fokusnya di sana. Sama halnya dengan kalian, investlah di tempat yang kalian memang paham cara kerjanya. Oke, itu dia untuk episode yang pertama. By the way, jangan lupa klaim 15.000 gratisnya, linknya ada di deskripsi. Kalau kalian punya pertanyaan tentang apapun atau mau request topik tentang apapun, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan sama episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.